kembali dalam perkuliahan akuntansi keuangan menengah pertama. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan ke-8 yaitu terkait dengan property, plant, and equipment. Nah, di topik ini kita akan membahas beberapa subtopik, yaitu yang pertama tentang valuation atau penilaian, lalu cost subsequent event atau cost subsequent to acquisition, jadi cost-cost yang atau biaya-biaya yang keluar setelah adanya transaksi pemrolehan, lalu dan juga disposition atau penghapusan aset. Nah, di valuation ini nanti kita akan membahas terkait beberapa subtopik lagi. Nah, yang pertama terkait penilaian. Pada dasarnya perusahaan dalam melakukan penilaian terhadap asetnya atau PPE-nya itu didasarkan oleh dua hal utama. Yaitu yang pertama, apakah aset tersebut akan dinilai secara fair value berdasarkan aset yang mereka berikan, atau mereka mencatat atau menilai aset tersebut berdasarkan fair value dari aset yang mereka terima. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Manakah yang bisa digunakan? Nah, kuncinya adalah dari dua hal itu, manakah yang bisa memberikan bukti yang lebih jelas. Entah itu fair value pada saat aset tersebut diberikan atau fair value dari aset yang mereka terima. Jadi dua hal itu yang harus diperhatikan. Nah, di dalam valuation terdapat permasalahan-permasalahan lain yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama terkait dengan cash discount, lalu deferred payment contract, lalu lump sum purchases, lalu ada issuance of shares, lalu exchange of non-monetary assets, and yang terakhir adalah government grant atau hibah dari pemerintah. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, cash discount. Nah, cash discount, jadi atau diskon kas. Diskon kas ini digunakan untuk mendorong pembayaran menjadi lebih cepat. Nah, di dalam akuntansi sendiri terdapat dua pandangan yang saling bertentangan. Ada yang pro dan ada yang kontra terkait dengan cash discount ini sendiri. Nah, untuk pandangan yang pertama, dia mengatakan bahwa diskon ini bisa diambil atau tidak sebagai pengurang dari aset itu sendiri. Nah, mereka merasionalisasi hal ini karena apa? Karena cost sesungguhnya dari aset itu adalah harga kas dari aset tersebut, bukan dari diskonnya. Lalu yang kedua, ada yang beranggapan bahwa tidak mengambil diskon itu atau tidak mengambil diskon tersebut itu merupakan mengindikasikan adanya kegagalan manajemen atau inefisiensi dari manajemen itu sendiri. Nah, tapi mereka juga beranggapan bahwa kegagalan tersebut itu tidak harus dipertimbangkan sebagai kerugian. Nah, sekarang kita lihat contoh dari diskonnya. Ini ada di E106. Nah, S Company membeli peralatan kantor seharga 20.000 dengan terms atau syarat 2/10 N/30 karena perusahaan tersebut bertujuan untuk mengambil diskon, maka dia tidak membuat entry sampai pembayaran dari pemrolehan itu. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk mempersiapkan jurnal di pemrolehan aset tersebut. Yang pertama, kita menjurnal untuk asetnya. Kita memunculkan asetnya sebesar 19.600. Kenapa 19.600? Karena kita di sini ingin memunculkan atau memperoleh diskonnya. Jadi kita sudah mengurangkan 2% terlebih dahulu dari nilai account payable-nya, harusnya kan 20.000. Tapi karena kita memasukkan diskon, jadi equipment-nya jadi 19.600 bukan 20.000. Jadi penilaiannya berdasarkan dengan cash discount-nya. Oke.
Lalu yang kedua, deferred payment contract. Nah, perusahaan juga membeli aset tersebut berdasarkan menggunakan kontrak jangka panjang yang dinilai dari present value atas pertukaran tersebut. Jadi tidak hanya membeli secara cash tapi menggunakan kontrak jangka panjang. Nah, ini contohnya pembelian menggunakan kontrak secara jangka panjang. Arawa Enterprise membeli store equipment dengan menggunakan 2000 atau $2.000 untuk pembayaran DP dan menandatangani 1 tahun note payable dengan bunga 10%. Nah, kita membuat jurnalnya. Ini harus kita perhatikan. Yang pertama, kita mencatat equipment-nya dulu. Kalau menggunakan deferred payment contract, kita menggunakan semua sumber daya yang sudah kita keluarkan. Yaitu cash sebesar 2000 dan note payable sebesar 23.000. Jadi kita membayar DP 2000 dan note payable sebesar 23.000. Ini untuk deferred payment contract. Lalu ada juga yang namanya lump sum purchases. Apa yang dimaksud dengan lump sum purchases? Mungkin di inventory kita sudah pernah bahas pembelian secara lump sum atau secara borongan langsung semua itu kita beli. Nah, kalau di lump sum purchases ini sama seperti yang di persediaan, perusahaan akan mengalokasikan total cost dari beberapa jenis atau beragam aset pada basis yang relatif dengan fair market value atau nilai wajarnya. Ini contohnya. Nah, Netes Industry, dia membeli tanah, bangunan, dan peralatan dari sebuah perusahaan yang bangkrut, yaitu adalah Vivace Company atau Vivas Company, dengan harga lump sum sebesar 680.000. Pada saat pembelian, Vivas Asset memiliki informasi nilai-nilai buku dan nilai berdasarkan appraisal. Appraisal itu penaksir nilai. Oke. Nah, kita lihat book value-nya untuk tanah 200.000, tapi dari appraisal 150.000. Bangunan book value-nya 230.000, berdasarkan appraisal 350.000. Sedangkan untuk peralatan sendiri, book value-nya 300.000, appraisal 300.000 juga. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitungnya? Yang pertama, kita mencari proporsionalitas dari nilai-nilai aset tersebut. Kita gunakan nilai yang ada dari appraisal yang di sebelah sini. Appraisal itu menggambarkan nilai yang ada di market atau nilai wajar dari aset tersebut. Jadi 680.000 untuk total harganya semua dikalikan dengan proporsionalitas dari masing-masing aset. 150 ini menggambarkan tanah, 350 menggambarkan bangunan, 300.000 menggambarkan equipment-nya. Nah, jadi kita ketemu nanti dari 680.000 ini berapa nilai dari tanah, berapa nilai dari bangunan, dan berapa dari equipment-nya. Nah, kita lalu membuat jurnalnya. Untuk tanah 127.500, lalu bangunan 297.500, equipment-nya 255.000, dan kasnya adalah total yang dikeluarkan itu 680.000. Nah, sekarang terkadang perusahaan juga melakukan pembelian atau pemerolehan aset itu dengan menggunakan saham. Jadi tidak hanya kas atau utang, tapi juga menerbitkan kepemilikan. Oke. Nah, dalam penghitungan kepemilikan atau penerbitan saham, market price dari saham yang diterbitkan itu menjadi indikator atau indikasi yang wajar dari
nilai cost properti yang diperoleh. Jadi kita bisa menggunakan market price dari saham yang sudah kita terbitkan itu. Contohnya seperti ini. Nah, Fielder Company memperoleh tanah atau lahan yang diterbitkan dengan 20.000 saham. Oke. Masing-masing saham nilai parinya atau nilai per lembar itu adalah 10.000 nilai saham biasanya. Nah, tapi appraiser melihat bahwa tanah tersebut nilainya 85.000. Lalu ada info lagi bahwa saham biasa ini secara aktif dijual di pasar seharga $40 per saham. Nah, kalau dipenerbitkan menggunakan saham atau pemrolehan aset dengan menerbitkan saham, maka kita untuk mencari nilai asetnya itu menggunakan berapa nilai dari market price-nya. Jadi saham yang kita terbitkan 2.000 untuk membeli aset itu kita kalikan dengan market share-nya, market price di sini. Berarti 20.000 dikali 40.000 ketemu 80.000. Lalu kita cari lagi share capital ordinary, berarti 20.000 dikali 10.000, 2.000 dikali 10 dari mana? Dari nilai pari dari saham biasanya. 10 kali 2.000 ini jumlah saham yang beredar atau yang diterbitkan, ketemu 20.000. Lalu kita cari lagi, kan ada selisih. Selisihnya itu adalah masuk ke share premium ordinary sebesar 60.000. Nah, sekarang bagaimana dengan penukaran aset? Aset itu bisa kita peroleh dengan macam-macam seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Bisa dari kita cash discount, bisa dari menerbitkan obligasi atau pinjaman, lalu bisa dengan menerbitkan saham, bisa kita bayar sendiri, dan terakhir bisa juga kita bertukar. Oke. Nah, sama seperti yang di awal yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana penilaian dari aset. Untuk penukaran aset ini sendiri, penukaran aset non-moneter, untuk basis pencatatan dan penghitungannya atau penilaiannya itu juga sama seperti pada saat basis penilaian dari aset itu sendiri, yaitu dengan menggunakan fair value dari aset yang kita berikan atau fair value dari aset yang kita terima. Tapi ingat, harus ada catatan bahwa mana saja bukti yang paling jelas. Jadi harus memiliki bukti-bukti yang paling jelas. Nah, nanti di dalam aset ini atau penukaran aset ini kalian akan mendengar yang namanya commercial substance atau substansi komersial. Apa yang dimaksud dengan substansi komersial? Jadi, substansi komersial itu adalah kondisi di mana pertukaran tersebut, pertukaran aset tersebut, aset tetap tersebut, di masa depan atau di masa yang akan datang, dapat mengakibatkan adanya perubahan aliran kas bagi perusahaan. Jadi misalnya, kalian punya mobil 1 tahun, 5 tahun, kalian tukar dengan mobil 1 juga, umurnya 4 tahun. Nah, dari pertukaran ini, ternyata setelah kalian tukar mobilnya, mobil itu operasional masih lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi mobil itu bisa mengantar atau mendeliver pesanan-pesanan pelanggan yang lebih banyak dan lebih cepat. Sehingga kalian mendapatkan perputaran uang yang lebih cepat juga. Nah, itu kondisi yang disebut dengan substansi komersial. Nah, di dalam akuntansi, nantinya akan ada 2 kondisi terkait dengan pertukaran aset-aset non-moneter.
Aset non-moneter itu aset selain kas, piutang, atau aset lancar, aset setara kas, seperti itu. Nah, ada dua kondisi dari tipe pertukaran aset non-moneter ini. Yang pertama, adanya substansi komersial, lalu yang kedua, tidak ada substansi komersial. Impact-nya apa? Impact-nya dari dua kondisi ini adalah akan mempengaruhi bagaimana kita sebagai akuntan untuk mencatat terkait dengan keuntungan dan kerugian, serta apakah kita akan menahan kerugian itu tersebut atau tidak. Nah, secara prinsip akuntansi, untuk kondisi aset, jika terjadi pertukaran yang memiliki substansi komersial, maka jika terjadi laba dan jika terjadi kerugian, maka hal tersebut harus diakui secara secepat mungkin atau sesegera mungkin. Jadi kalau ada kondisi substansi komersial, maka perusahaan harus mengakui adanya laba atau rugi sesegera mungkin. Oke. Lalu yang kedua, jika tidak ada kondisi substansi komersial, apa yang dilakukan? Yang pertama, perusahaan harus menahan labanya, tidak boleh diungkapkan secara langsung, tapi bisa mengungkapkan kerugiannya secara langsung. Atau nantinya kerugian tersebut ditahan dan juga keuntungan dan kerugian tersebut akan ditahan oleh perusahaan. Jadi tidak dicatat secara langsung, tapi menjadi pengurang dari asetnya itu sendiri. Nah, ini ilustrasinya jika kondisi kerugian di dalam pertukaran aset yang memiliki substansi komersial. Nah, ada sebuah perusahaan nama Information Processing PA ini menukar mesin bekasnya atau used mesinnya dengan mesin baru dari Gerard Busini Solution NV. Nah, pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Jadi diinformasikan bahwa di sini ada substansi komersialnya. Oke. Lalu nilai buku dari mesin bekas tersebut adalah 8.000. Jadi jangan bingung ya, nilai buku, nilai pasar, nilai wajar. Kalau nilai buku itu adalah kos pemerolehan atau pada saat kita beli pertama 12.000, atau pada saat kita memperoleh barang tersebut atau aset tersebut 12.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan kan adalah beban penyusutan yang bertambah setiap tahun. Oke. Dan fair value-nya. Fair value-nya adalah berapa? 6.000. Jadi fair value dari nilai wajar dari aset bekas yang sudah kita tukarkan. 16.000. Nah, lalu aset barunya atau model baru dari mesin ini harganya 16.000. Nah, di sini Gerard memberikan kepada Information Processing sebuah trade-in allowance sebesar 9.000 atas aset tersebut. Jadi pertukaran, karena pertukaran tersebut dia memberikan allowance sebesar 9.000. Nah, perhitungannya seperti apa? Yang kita cari pertama adalah berapa cost dari nilai aset barunya itu. Berapa cost dari aset baru yang diterima oleh Information Processing. Caranya gimana? Yang pertama, kita cari dulu harga aset barunya. Harga aset barunya adalah 16.000. Dari mana? Di sini, 16.000. Nah, 16.000, tapi si Gerard itu memberikan 9.000 karena pertukaran. Jadi dia tidak dari 16.000 dipotong, bukan dipotong. Jadi dia menghargai aset kita yang kita tukar itu sebesar 9.000.
Jadi kita hanya perlu menambahkan cash sebesar 7.000. 16.000 ini harga aset yang lama, maaf, 16.000 ini harga dari aset yang baru. 16.000 adalah penilaian aset dari si Jarod, 9.000. Lalu cash payment adalah uang yang harus kita bayarkan untuk menebus aset tersebut. Jadi 16.000 kurangi 9.000 ketemu 7.000. Nah, lalu karena kita bertukar dengan aset yang lama, kita menambahkan pengorbanan kita, yaitu fair value dari aset yang sudah kita berikan ke Jarod sebesar 6.000. Maka akan ketemu berapa nilai dari aset yang baru, yaitu 13.000. Jurnalnya bagaimana? Yang pertama kita masukkan atau nilai atau keluarkan nilai dari aset yang baru, yaitu 13.000. Lalu kita hapus akumulasi depresiasi dari aset yang lama, karena aset yang lama sudah kita berikan, jadi kita tidak memiliki depresiasi dari aset tersebut. Lalu loss on disposal equipment, ada kerugian. Kenapa bisa rugi? Karena ini, fair value dari aset kita itu lebih kecil daripada book value atau nilai buku dari aset yang kita miliki. Maka kita akan memunculkan yang namanya kerugian sebesar 2.000, yaitu 6.000. 6.000 dikurangi 8.000 ketemu 2.000. Lalu kita hapuskan aset kita yang lama, 12.000-nya. Lalu karena kita tadi mengeluarkan kas 7.000 untuk membayar aset yang baru, maka kasnya juga kita keluarkan. Nah, sekarang kondisi di mana adanya keuntungan atau gain. Dalam kondisi yang substansi komersial. Nah, di sini interstate transportation itu bertukar beberapa jumlah truk ditambah kas untuk semi truk. Jadi dia menukarkan truk dan kas untuk mendapatkan semi truk. Jadi kayak tukar tambah. Nah, truk bekasnya itu memiliki nilai buku 42.000. Ya, dasarnya dari ini ya. 64.000 dikurangi 22.000. Oke. Nah, si interstate dari agen pembelian interstate, dia memiliki pengalaman di pasar second hand, itu pasar barang-barang bekas, yang mengindikasikan bahwa market value dari truknya si interstate itu masih 49.000. Kalau tadi book value-nya 42.000, sedangkan market value-nya, nilai pasarnya atau nilai wajar berdasarkan pasarnya itu 49.000. Oke. Lalu dia juga harus membayar lagi sebesar 11.000 untuk pembayaran semi truknya. Nah, bagaimana kita mencari nilai dari semi truknya? Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari cost dari aset yang baru. Itu pertama kita cari cost of semi truknya. Caranya, pertama kita mengeluarkan aset yang lama, yaitu adalah truk kita sebesar 49.000. Ingat, kalau pertukaran tadi seperti yang di awal, kalau ada dua kondisi kan tadi di awal, yaitu adalah kondisi yang pertama, penilaian asetnya itu bisa menggunakan fair value dari aset yang kita berikan atau fair value dari aset yang kita terima, bergantung dari bukti manakah yang lebih jelas. Nah, kayak kalau di sini ada bukti informasinya adalah fair value dari aset yang kita berikan. Berarti fair value dari exchange adalah 49.000 ditambah dengan cash yang harus kita keluarkan sebesar 11.000. Jadi, cost dari aset baru yang kita terima adalah 49.000 ditambah 11.000. Ketemu 60.000. Nah, ini sekarang penjurnalannya. Yang pertama, kita munculkan terlebih dahulu aset yang kita terima, yaitu 60.000.
Lalu kita menghapus akumulasi depresiasi dari aset yang lama sebesar 22.000. Tadi kan nilai asetnya, kos pemerolehannya 64.000 dikurangi 22.000, ketemu book value-nya 42.000. Nah, sekarang kita menghapus aset yang lama. Karena sudah kita keluarkan, asetnya kita hapus sebesar 42.000. Lalu kita mengakui adanya keuntungan. Keuntungan dari apa? Keuntungan dari penjualan aset. Kenapa? Karena book value kita itu 42.000. Nilai buku kita 42.000, tapi pasar menilai bahwa aset kita ini nilainya 49.000. Jadi lebih besar pasar daripada buku. Maka kita boleh mengakui yang namanya keuntungan. Nah, selain itu kita tadi mengeluarkan apa lagi? Kita mengeluarkan cash. Cash perusahaan sebesar 11.000. Nah, sekarang di sini kasusnya sama seperti interstate, tapi ini tidak ada substansi komersial dan interstate mengalami keuntungan 7.000 seperti yang tadi, dan 7.000-nya ini akan dikurangkan pada basis dari semi trucknya. Nah, sekarang kita lihat kalau kasusnya lack commercial substance. Ini tadi ya, 6.000. Value-nya adalah 6.000 dari aset yang baru karena ada gain yang ditangguhkan dari kan keuntungan 7.000, tapi karena lack of substance, lack of commercial substance atau ketiadaan dari substansi komersial, maka nilai fair value dari aset yang baru harus dikurangkan dengan keuntungannya. Jadi nanti ketemunya adalah 53.000. Atau bisa menggunakan book value ditambah dengan cash paid-nya, ketemu basisnya 53.000. Maka di sini dia tidak akan mengakui yang namanya ada keuntungan atau kerugian, karena dia langsung ditangguhkan ke dalam nilai asetnya. Di sini. Jadi ringkasan yang tadi, hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan pengungkapannya. Yang pertama, sifat dari transaksinya. Yang tadi, apakah dia itu transaksi pertukaran aset yang seperti apa, apakah ada substance komersial atau tidak, lalu metodenya pertukaran seperti apa, lalu apakah ada keuntungan ataupun kerugian yang harus ditangguhkan atau tidak di sini. Oke, sekian untuk topik yang kali ini. Nanti silakan untuk dilanjutkan ke topik yang kedua dalam pertemuan hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.